Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, supaya kita bisa bertemu lagi di madrasah yang kita cintai. Hari ini kita akan belajar tentang huruf-huruf hijaiyah. Ada apa dalam huruf hijaiyah tadi? Nanti akan kita lihat. Ya. Namun sebelumnya, mari kita lafalkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, jangan lupa ya, setiap kita akan masuk pembelajaran, maka yang harus kita siapkan adalah semangat dulu. Seperti sepeda motor, kalau tidak dipanasi dulu, maka sepeda motor ini tidak akan enak digunakan dan mesinnya akan menjadi cepat rusak. Begitu pula dengan manusia. Semangat belajar itu harus kita perbaiki setiap hari supaya sampai akhir hidup kita masih memiliki semangat untuk belajar. Perhatikan anak-anakku, kenapa harus memiliki semangat belajar sampai akhir hayat? Di dalam sebuah majelis yang di situ ada pembelajaran, maka disitulah ada banyak malaikat berkumpul untuk mendoakan kita. Itu makanya disampaikan dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga. Mengapa? Karena banyak didoakan oleh malaikat. Ya, nah itu pesan hari ini. Coba perhatikan anak-anak, di layar sudah tampak Al-Quran surat Al-Adiyah. Tapi kenapa kok ada lingkaran merah-merah di situ? Sekarang coba perhatikan huruf yang dilingkarin merah. Semuanya ada 5 ya, perhatikan. Yang harus kalian cari sekarang adalah ciri-ciri huruf tersebut. Pertanyaan pertama, apakah huruf itu semuanya sama? Tidak, betul, jawabannya tidak ya. Di situ ada ha, ada ain, ya. Apa yang membuat sama dari huruf itu, dari 5 huruf itu? Yang membuat sama adalah sama-sama mereka diiringi dengan huruf alif. Ya, ini huruf alif. Nah, ada ha dengan alif, ha dengan alif, ha dengan alif, ain dengan alif, dan ain dengan alif. Kemudian ciri apa lagi yang membuat huruf-huruf yang dilingkari ini sama? Ciri yang kedua adalah tandanya. Barisnya adalah fathatain. Ya, perhatikan ini, ada fathah double, maka disebut dengan fathatain. Kita ulangi ya ciri-cirinya. Yang pertama, tandanya adalah fathatain semuanya, ya. Kemudian sama-sama diiringi dengan huruf alif. Masih ada satu lagi ciri yang harus kalian cari. Kira-kira apa yang membuat 5 huruf ini atau kelima huruf ini memiliki kesamaan? Ya, bagus. Sama-sama di tempat waqaf. Sama-sama di tempat waqaf. Apa sih cirinya waqaf itu? Ini, ada tanda ayat. Ya. Ada tanda nomor ayat. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca satu ayat ini, ada tanda ini, maka kita harus berhenti untuk mengambil nafas. Ya. Tentu saja ketika berhenti atau dilanjutkan, maka cara membacanya berbeda. Nah, yang kita sedang pelajari ini adalah ketika berhenti. Ya. Jadi ciri-cirinya ada 3. 1, huruf yang dilingkari merah ini ya, ciri-cirinya ada 3. Ada 3 kesamaan. 1, bertanda fathatain. Yang kedua, diiringi huruf alif. Yang ketiga, berada di tempat waqaf, tempat berhenti. Ya.
Perhatikan, kita turun ke bawah sekarang. Atau kita praktekkan dulu ya membacanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Sekarang Bu Truli akan membaca dengan cara yang kedua. Wal 'adiyati dhabhan. Kira-kira yang cara membacanya benar yang nomor pertama atau yang kedua? Ya, bagus yang nomor pertama ya. Wal 'adiyati dhabha. Tidak boleh ketika ada tanda seperti ini, kemudian di sini ada tempat wakaf, kita membacanya dhabhan. Maka yang benar cara membacanya kalau berhenti adalah dhabha. Dibaca seperti fathah yang bertemu alif 2 harokat atau huruf mad tobi'i yang alif itu ya. Jadi dibaca 2 harokat. Ayat yang kedua. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Nah, ya. Tidak boleh dibaca qadhan. Ya. Falmughirati subha. Ya. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Ya, begitu cara membacanya. Nah, sekarang kita turun ke bawah sedikit. Nah, ini adalah ciri-ciri huruf yang dilingkari merah tadi. Ciri-ciri dari huruf yang dilingkari merah. Perhatikan. Naik kembali ke sini. Nah, ini ciri-cirinya. 1. Fathatain, ya, baris double. Berada di tempat waqaf di akhir kalimat. Nih di akhir kalimat. Akhir dari satu ayat. Perhatikan, tanda ini tidak berlaku untuk ta marbuto yang berharokat fathatain. Nah, ini tidak boleh dibaca la tasma'u fiha laghiyah. Atau hukum bacaannya sama dengan ini tidak ya. Ini tidak berlaku untuk tak marbuto. Nah, perhatikan. Tidak ada alifnya. Nah, ini saya beri tanda silang merah. Ini tidak berlaku untuk tak marbuto. Sebenarnya hukum bacaan apa sih yang kita bahas hari ini? Nah, ini dia. Mad iwad. Ya. Kita sedang mempelajari mad iwad. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang depan. Yang atas ini tadi ya. Fathatain berada di tempat waqaf dan berada di akhir kalimat. Mana contohnya? Ini contohnya. Itu ya. Sekarang di sini ada beberapa soal. Fasbir sobron jamila. Coba dari ayat kelima ini mana yang merupakan hukum bacaan mad iwad? Apakah yang sobron atau yang jamila? Bagus, jawaban yang tepat adalah yang ini. Yang diberi garis bawah oleh Bu Truli ya. Nah, sekarang ayat yang kedua. Innahum yarawnahu ba'ida. Coba, mana hukum bacaan mad iwad? Apakah yang innahum yarawnahu ba'ida? Coba perhatikan ini. Ada enggak fathatain? Tidak ada. Di sini ada enggak fathatain? Tidak ada. Maka yang merupakan hukum bacaan mad iwad adalah yang ba'ida. Ini ya. Nah, di garis bawah oleh Bu Truli. Nah, sekarang yang ayat 10. Wala yas'alu hamimun hamima. Mana yang merupakan mad iwad? Ya, sudah mulai pandai ya. Ini jawaban yang tepat. Ayat berikutnya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Mana yang merupakan hukum bacaan mad iwad? Wa ja'alna sirajan wahaja. Yang siroja atau yang wahaja?
Ya, bagus. Yang wahaja. Ya. Kenapa yang ini? Kenapa bukan yang ini? Sama-sama fathatain, sama-sama diiringi alif. Kenapa kok yang ini? Ya, betul. Jawabannya adalah karena dia berada di akhir kalimat. Ya. Berada di tempat waqaf. Itu syarat mutlak untuk mad iwad. Ya. Dia harus berada di tempat waqaf. Karena kalau tidak di tempat waqaf maka tidak dibaca seperti mad tabi'i tadi ya. Tidak dibaca panjang 2 harokat. Yang berikutnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Mana yang merupakan mad iwad? Apakah yang mu'sirati atau ma'an atau tajjaja? Ya, bagus. Yang tajjaja. Ya, sudah mulai paham ya? Sudah paham ya? Ini adalah mad iwad. Sekarang ayat yang berikutnya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Mana yang merupakan mad iwad? Yang sab'an atau yang shidada? Yang mana yo? Ya, bagus. Yang shidada. Mengapa yang shidada? Kenapa bukan yang sab'an? Mengapa bukan yang sab'an? Bagus. Jawabannya adalah karena dia berada di tempat waqaf. Sudah ya. Coba yang terakhir. Siapa yang berani menjawab? Ya, ini ya jawabannya. Wa nabata. Terus. Bisa difahami ya? Hukum bacaan yang hari ini kita pelajari adalah mad iwad. Ya. Perhatikan anak-anak. Kita lanjutkan ya ke pembelajaran berikutnya. Kita lanjutkan ya. Sebentar, ada kesalahan teknis, saya dorong ke bawah dulu. Iya. Perhatikan anak-anakku, Bu Truli memberi beberapa warna dari lafal-lafal yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Ada warna hijau, ada merah, ya, ada kuning. Ini untuk memberi tanda saja supaya memudahkan kita untuk mempelajari. Ya, perhatikan. Putri belum menyebutkan apa hukum bacaannya dulu, tapi Putri ingin kalian fokus pada ciri-cirinya, pada tanda-tandanya. Nah, li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Ya, ada huruf ro yang berharokat fathah bertemu dengan ya sukun yang merupakan huruf mad tabi'i dan huruf shin. Di sini ada shin ya. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Perhatikan, di sini juga ada huruf shad, ada huruf ya, ada huruf fa. Masing-masing ada warnanya sendiri. Warnanya sama dengan lafal yang ada di atasnya. Perhatikan ya. Shad, ya-nya diberi warna yang sama dengan ya yang di atas, shadnya sama dengan ro yang di atas, ya. Fa sama dengan shin yang di atas. Ya. Sekarang yang ayat ketiga. Falyabudu rabbahadal bait. Baknya diberi warna yang sama dengan shad di atas sama Putruli ya. Ya-nya juga diberi warna yang sama, ya-nya bertanda sukun, ya. Faknya juga diberi warna yang sama merah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, kha-nya sama dengan ba yang di atasnya, sama dengan shad yang di atasnya, sama dengan ro yang ada di atas ini, dan sama-sama berharokat fathah. Perhatikan, diberi tanda warna yang sama dengan ciri-cirinya. Di sini ciri-ciri sama Putri ditulis dengan warna
hijau. Huruf berharokat fathah yang bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Nah, perhatikan ini ada kho berharokat fathah bertemu dengan waw sukun. Di sini juga ada ba berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Di sini juga ada sod berharokat fathah yang bertemu dengan ya sukun. Kemudian ada ro berharokat fathah yang bertemu dengan ya sukun. Ini ciri yang pertama. Sekarang fokus pada ciri-cirinya lagi. Yang kedua, ada huruf yang dimatikan. Warna apa ini? Ciri-cirinya ini warna merah ya, hurufnya berwarna merah. Maka sekarang cari huruf yang berwarna merah yang dimaksudkan oleh ciri yang kedua ini. Nah, ya, bagus. Ada huruf shin, ada huruf fa, ada huruf ta, ya. Nah, ada huruf fa. Mohon maaf ini tidak bisa diwarnai, ini ada kesalahan teknisnya. Tapi fa ini tidak beda dengan ta yang di atasnya, tidak berbeda dengan fa yang di atasnya lagi, dan tidak ada perbedaan dengan shin yang di atasnya. Sama-sama huruf yang dimatikan. Padahal mereka memiliki harokat. Coba perhatikan. Shin ini harokatnya kasroh tain. Fa harokatnya kasroh. Ta harokatnya kasroh. Fa harokatnya kasrotan. Tapi kenapa kok dimatikan? Nah, ini pasti ada sesuatu yang membuat huruf ini kemudian dibaca menjadi huruf mati. Bolehkah kita membacanya min khaufin? Tidak boleh, karena ada ketentuan tertentu. Ya. Bolehkah kita membacanya hadal baiti? Tidak boleh. Harus dibaca hadal bait. Wasoif. Bolehkah kita membacanya wasoifi? Tidak boleh, karena ada ketentuan tertentu itu tadi. Ya. Kemudian ciri yang ketiga apa? Warnanya kuning. Nah, coba cari tanda yang berwarna kuning yang sesuai dengan ciri-ciri ini. Berada di tempat waqaf. Nah, mana kuning? Ya, bagus ini. Ini ya kuning ya. Ini kuning. Ini adalah tempat waqaf. Pergantian antara satu ayat ke ayat yang lain. Ya, pergantian dari satu ayat ke ayat yang lain. Tempat berhenti. Ya. Ada berapa cirinya tadi? Ada 3. Ya. Pertama, huruf fathah yang bertemu dengan ya atau waw sukun. Ya. Huruf fathah yang bertemu, huruf berharokat fathah yang bertemu dengan ya atau waw sukun. Nah, perhatikan ini ya. Nah, bertemu dengan ya sukun. Kho fathah bertemu dengan waw sukun. Kemudian ciri yang kedua apa? Ada huruf yang dimatikan. Dia seharusnya huruf hidup karena ada harokatnya. Ti, fin, ya, fi, shin. Tapi kenapa dimatikan? Nah, karena ada ketentuan tertentu. Ya. Kemudian yang terakhir, lafal ini berada, lafal ini ya, yang fathah ketemu ya sukun atau fathah ketemu waw sukun dan ada huruf dimatikan ini, ya, berada di tempat waqaf. Ini tandanya tempat waqaf, ya. Nah, ini tanda tempat waqaf. Pergantian dari satu ayat ke ayat yang lain. Hukum bacaan apakah ini? Cereng-cereng. Di sini nanti kita lihat. Madlin ya, madlin atau madlayin. Madlin atau madlayin. Ya. Ciri-cirinya apa? Madlayin atau madlin ini? Nih, 1. Huruf berharokat fathah bertemu ya atau waw sukun. Ada huruf yang dimatikan dan berada di tempat waqaf. Ini cirinya, ya. Nah, contohnya yang mana? Ini yang diberi kotak merah oleh Putrul ini. Ini contohnya ya. Nah, sekarang ada beberapa contoh. Nah, tugas kalian adalah menentukan yang mana yang merupakan huruf hukum bacaan madlin atau madlayin. Nah, coba perhatikan. Nah, tanpa kita melihat ciri-ciri di atas atau diingat-ingat dulu ciri-cirinya ini dibaca dan diingat-ingat. Huruf berharokat fathah ya. Nah, ini ya. Nah, ini ciri-cirinya sudah diingat-ingat ya. 3 ciri-cirinya. Ya, sekarang kita mencoba untuk berlatih menentukan madlin atau madlayin, ya.
Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Kira-kira yang merupakan mad lin atau mad lain, yang masyriqaini atau yang maghribain. Yang masyriqain atau yang maghribain. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Coba kita perhatikan lagi. Adakah huruf fathah yang bertemu dengan ya sukun? Nih. Oh, ada di sini. Ada, ya. Adakah huruf yang dimatikan? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini. Nah, yang dimatikan yang mana? Yang nun yang kedua. Ini ya. Kemudian di tempat wakaf, yang mana yang dekat dengan tempat wakaf? Tentu saja yang maghribain. Ya. Berarti yang madlin atau yang mad lain yang mana? Yang al-maghribain. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua. Alam naj'alillahu ainain. Nah, coba perhatikan. Mana yang merupakan mad lin atau mad lain? Nah, perhatikan. Ya, ini ya. Nih. Mad lain. Bagus. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Walisanan wa syafatain. Nah, perhatikan. Mana yang merupakan mad lin atau mad lain? Rekaman diganggui. Walisanan wa syafatain. Yang mana yang merupakan mad lin atau mad lain? Ya, bagus. Ini mad lain atau mad lin ya. Yang terakhir, wahadainahun najdain. Mana yang merupakan mad lain? Ya, yang dekat dengan tempat waqaf. Paham anak-anak? Ya, ini ya. Tadi yang pertama kita mempelajari tentang mad iwad. Yang kedua, ya, mad iwad. Yang kedua mad lin atau mad lain. Ya. Satu kali lagi. Nah, ini warna-warninya tambah banyak untuk memudahkan kita mempelajari. Yuk, kita fokus dulu dengan ciri-cirinya. Ya, kita fokus dulu dengan ciri-cirinya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, perhatikan. Ada huruf yang berwarna kuning, ada huruf berwarna biru, ada huruf berwarna hijau, dan ada tanda yang berwarna merah. Perhatikan. Ini sama, ini juga ada kuning, ini juga ada waw, ada ro, ada yang warna merah. Ya. Nah, perhatikan. Untuk yang warna kuning, ciri-cirinya juga dituliskan kuning oleh Bu Truli. Nah, huruf berharokat dhammah atau kasroh atau fathah. Nah, perhatikan. Huruf berharokat dhammah atau kasroh atau fathah. Ya. Nah, perhatikan. Ini ada ro berharokat kasroh. Bagus. Ada jim berharokat dhammah. Ada ha berharokat dhammah, ada lam yang berharokat kasroh. Nah, sekarang yang kedua, warnanya apa? Biru. Ciri-cirinya juga dituliskan biru oleh Bu Truli. Bertemu dengan huruf mat. Ya, bertemu dengan huruf mat. Huruf mat masih ingat? Huruf mat itu ada berapa? Ada 3. Ya. Dari tadi juga mulai dari mat iwad, mat lain juga kita membahas tentang huruf mat. Huruf mat itu ada 3. Ada waw, ada ya, ada alif. Ya. Nah, perhatikan bertemu dengan huruf mat. Yang pertama, ro kasroh bertemu dengan huruf mat apa? Ya sukun. Kalau iya tidak ada tandanya, maka otomatis dia mat ya. Di Al-Quran juga mungkin kalian sering melihat,
Kalau ada huruf ya, waw, atau alif yang tidak ada tandanya, maka otomatis dia huruf mad. Ya, huruf mad. Nah, kemudian huruf jim berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Ini ya. Nah, maka ini huruf mad. Wawnya huruf mad. Kemudian ha berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Ya. Yang terakhir, huruf lam berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya. Nah, dah itu ciri yang kedua diberi tanda biru oleh Bu Truli, bertemu dengan huruf mad. Ya. Kemudian yang ketiga ada huruf yang berwarna hijau. Apa maksudnya? Huruf itu dimatikan. Perhatikan ke atasnya. Ini huruf apa? Bagus, huruf ain. Harokatnya kasrotain. Seharusnya dia dibaca ain, ya. Tapi di ayat ini dia tidak boleh dibaca ain. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dimatikan dia. Ya. Nah, makanya di sini tadi juga dituliskan ada huruf yang dimatikan, ya. Nah, yang kedua, la yusminu wa la yughni min ju'. Nah, huruf ain berharokat kasrotain. Bolehkah kita membacanya min ju'in? Tidak boleh. Ya, harus dimatikan ini. Karena ada ketentuan tertentu. Ya, kemudian yang terakhir adalah berada di tempat waqaf. Berada di tempat waqaf, merah ini. Pergantian dari satu ayat ke ayat yang lain. Ya, ini tanda waqaf, salah satu tanda waqaf. Ya, perhatikan. Ya, ini. Ya, ketika membaca ini harus dimatikan. Yang hijau ini harus dimatikan. Nah, karena dia berada di tempat waqaf itu tadi, yang hijau harus dimatikan. Tidak boleh dibaca ain, tidak diperbolehkan dibaca ro, tidak boleh diperbolehkan dibaca min, ya, harus alim, hur, ju', bori', ya, harus dimatikan. Nah, ada 4 ciri, ya, ada 4 ciri. Ada huruf yang berharokat dhammah atau kasroh atau fathah yang bertemu dengan huruf mad, ya, huruf mad ini, ya. Kemudian ada huruf yang dimatikan setelah huruf mad ini, ya, dimatikan, tidak boleh dibaca ain, tidak boleh dibaca ain, tidak boleh dibaca ro, tidak boleh dibaca min, tidak boleh, ya. Nah, kemudian lafal ini berada di tempat waqaf. Nah, ini tempat wakafnya pergantian antara satu ayat ke ayat yang lain. Ini ya, paham ya anak-anak? Nah, perhatikan. Nah, seperti ini ya. Nah, bacaan apa ini sebenarnya? Nah, hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ya, ini hukum bacaannya. Ciri-cirinya ada berapa? Ada 4 ini tadi. Nih ya. Ciri-cirinya ada 4, ada kuning, ada biru, ada hijau, ada merah. Tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sesuai dengan warna hurufnya. Perhatikan, ini adalah hukum bacaan mad arid lis sukun. Ini ada beberapa ayat yang bisa kita gunakan untuk berlatih menentukan hukum bacaan mad arid lis sukun. Perhatikan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, perhatikan mana huruf yang berharokat dhammah, kasrah atau fathah. Nah, ini ya, bagus, ha ini ya. Ini ha ini. Nah, huruf yang dimaksudkan. Kemudian bertemu dengan huruf mad. Mana huruf madnya? Waw. Ini ya. Ha berharokat dhammah bertemu dengan mad waw. Ya. Kemudian ada huruf yang dimatikan. Huruf apa yang dimatikan? Bagus, huruf nun. Ya. Kemudian berada di tempat waqaf.
ini tempat wakaf. Maka hukum bacaan mad arid li sukun pada ayat ini ada pada lafal tuflihun. Ini ya. Nih perhatikan, tuflihun. Paham ya? Nah, yuk ayat yang kedua. Khairum minal lahwi wa minat tijarati wallahu khairur raziqin. Mana hukum bacaan mad arid disukun dari ayat ini? Apakah yang tijarah atau yang khairu? Bukan ya. Kalau begitu yang mana? Bagus, yang raziqin ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini raziqin. Bagus. Ini ya. Sekarang ayat yang ketiga. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillatu dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Mana yang merupakan mad arid li sukun? Ya, ada. Iya, bagus yang ini ya. Ciri utamanya itu adalah berada di tempat wakaf. Ya. Jadi kalau mau belajar mad iwad, mau mencari mad iwad, mad layin atau mad lin, dan mad arid li sukun, maka cari dulu tempat wakafnya. Kemudian baru ciri-cirinya itu dicari. Ya. Nah, ya. Jadi cari tempat wakafnya, kemudian ciri-cirinya itu dicari, ciri-ciri mad iwad atau mad lin atau mad layin dan mad arid li sukun. Ya, paham ya? Nah, kemudian ayat yang keempat. Mana yang merupakan mad arid li sukun? Nah, ya, bagus yang ini ya. Ini ya. Nah, paham ya? Begitu seterusnya. Ya, masih ada 4. Nanti bisa kalian gunakan untuk berlatih. Ya, anak-anakku, hari ini kita sudah mempelajari mad iwad, mad lin atau mad layin, dan satu lagi mad arid li sukun. Ya. Tugas kalian di rumah adalah cari masing-masing 3 dari hukum bacaan yang sudah kita pelajari. Jangan lupa menunjukkan di surat apa kita menemukan hukum bacaan tersebut. Yang paling mudah adalah kita buat tabel, ya. Kita buat tabel. Nah, kemudian nanti hukum bacaannya kita masukkan dalam tabel. Insya Allah setelah pembelajaran ini, Putruli akan mengirimkan tabel yang harus kalian isi nanti dengan hukum bacaan mad iwad, hukum bacaan mad lin atau mad layin, dan hukum bacaan mad arid li sukun. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang sudah kita lakukan. Dan Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.